manusia, ya Yesus Baik, itu. Jadi baik. mana Ini Bang, tingkatnya yang lebih tinggi? Pertanyaannya, Bang. firman Allah sama Allah mana yang lebih tinggi gitu kan? Jadi begini Bang, ya kalau dalam Islam firman Allah jadi kitab kata Anda. Kalau di Kristen firman Allah jadi manusia, nggak ada tuh ya umat Islam menyembah firman Allah yang jadi Al-Quran, nggak ada. Sedangkan Kristen firman Allah yang jadi manusia malah kau sembah manusianya gitu. Kalau sudah jadi dari firman Allah itu tidak bukan sesembahan, bukan. Firman Allah jadi Al-Qur'an. Ah, nggak ada umat Islam menyembah Al-Qur'an gitu loh. Tapi kalau di Kristen ya firman Allah jadi manusia malah disembah-sembah manusianya. Ya karena kitab itu kan benda mati Ustaz. Bahkan Lah, saya kan gini loh, kan dia firman Allah tuh. Biar benda mati ya biar benda mati itu tuh firman Allah. iya, iya. Ah, Makanya makanya kan kalian juga menghormati toh kitab kalian kan. ya iya. Artinya apa? Umat Islam ketika Allah berfirman, firmannya sudah jadi Quran, maka tidak ada umat Islam menyembah-nyembah Quran, nggak ada. Coba di Kristen, firman Tuhan jadi manusia, disembah-sembah Kristen. Jadi Nah sekarang apa ya manusianya. sekarang sekarang udah kembali ke alam roh lagi kan, udah nggak manusia lagi kan. Gitu. Ya tadi sih dia sudah dia kasih tahu alasannya kenapa dia baring nggak sopan katanya nggak ada adab. Kayak gitu. Ngapain Bang Anda menuhankan firman menyembah firman Tuhan? Ngapain? Loh lah ya firman Allah, firman Tuhan tuh ya Tuhan itu sendiri toh Ustaz. Yesus itu firman Tuhan ya, dia Tuhan sendiri. Gitu Loh, makanya makanya tadi mungkin teman saya tadi mau menunjukkan nih loh Yohanes 14 ya. Jadi Yesus bilang gini ke murid-muridnya ya, aku akan datang kepada Bapa gitu ya, pamitan sebelum sebelum kematiannya. Terus kata Filipus kepadanya, Tuhan, Filipus tuh muridnya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Terus kata Yesus gini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Gitu. Jadi ya Yesus itu ya Bapa itu. Bapa yang menjelma menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau orang bilang, mana Yesus pernah ngomong dia itu Allah gitu ya. Itu ada di Yohanes 14 dia bilang gitu. nih. Coba lihat ya. Coba lihat. Nih. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi semuanya manusia itu dari firman Allah termasuk Yesus, kata Yesus. Bukan cuma dia. Nih, ya kata Yesus tetapi Yesus menjawab, ya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bukan cuma Yesus dari firman Allah, kita pun saya, Anda, Irma, sama yang lain-lainnya firman Allah semua. Atas kehendak Allah semua kita jadi gitu loh. Ya itu Ustadz, pokoknya Yesus itu Lalu lalu apa istimewanya kalau Yesus dari firman? Ya sama jadinya seperti kita. Memang dia dari firman, sama. Kita pun juga dari firman. firman yang nusul menjadi manusia Ustadz. Ustadz Ya emang sama dengan kita. Kita juga nusul, firman Allah yang nujul jadi manusia, sama. wih, berani loh Ustadz lo bilang gitu loh. Ya Ustadz itu iya. nusul firman Allah jadi Ustadz.
Jadi Ustadz Sama Yusuf. saya ini ya, kun fayakun kata Allah, aku ciptakan Yusuf dari firman-Nya, dari firman Oh Allah. iya. Iya, Tapi setiap kan firman Ustadz yang bukan, keluar dari mulut Allah gitu. Ustadz kan bukan firman Allah sendiri itu kan. Oh, dikatakan oleh Yesus tadi semua dari firman, Bang. Sama dengan di Al-Qur'an. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ah, tuh. Coba tadi ayatnya mana? Ayatnya mana? Orang disuruh Nih. manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Ya betul Nah, tau, tuh. Ustaz. Betul Ya tau. Matius 4 nomor 4. Jadi ini Ustaz tuh ngasih ayat yang nggak nyambung loh Ustaz. Oh, kenapa nggak nyambung? Di situ kan Yesus menjelaskan bahwa manusia itu ya berasal dari firman Allah, dari mulut Allah, keluar mulut Allah gitu loh. Ya, yang keluar dari mulut Allah manusia itu, kata Yesus di Matius 4 nomor 4, sama seperti dia manusia tuh. Oke, dah ginilah Ustadz. Kalau masalah ini nanti debat kusir ya kan, memang doktrinnya masing-masing. Tapi ini, saya mau menjelaskan ya, kenapa kok sampai Allah rela menjadi manusia ya? Kata Ustadz tadi, kayak orang masuk akal nggak makan apa tadi ya? Makan kotoran gitu ya Ustadz ya? Iya ya. Gitu ya. Makan kotoran gitu ya. Itu akal sehat kita dipakai gitu loh. Kita aja yang ciptaan ya Bang ya, ciptaan Tuhan, ada yang tidak pantas bagi kita. Ciptaan toh kita. Apalagi termasuk, bagi Tuhan. termasuk minum kencing unta. Nah, kalau yang itu ya yang kalau Oke, Bang, kita yang nggak kalau bahas itu. Kita nggak bahas itu. Jadi gini nggak Ustadz, apa-apa. saya Nggak mau apa-apa, Bang. saya mau mau menganalogikan ya. Analoginya bukan kotoran sih, gini. Jadi misalnya nih anakku kecebur nih, masih TK lah, kecebur di comberan gitu ya. Kalau nggak aku tolongin, dia bakal mati gitu kan. Dia bakal mati. Apa yang harus aku lakukan sebagai ayah yang mencintai dia? Ya aku pasti terjun ke comberan itu, aku nolong dia. Ya kan kata kita balik lagi kalau bahas firman itu kata Yesus yang keluar dari mulut itu Jadi, manusia hidup Entar, manusia Ustaz. hidup keluar dari jadi belum selesai ya. Itu alasan kenapa Allah sendiri harus jadi manusia, harus rela mati di atas kayu salib, karena itu seperti saya menolong anak saya yang jatuh di comberan, kalau nggak saya tolong mati. Jadi saya rela berkotor-kotor gitu ya. Nah, Allah tuh seperti itu, dia rela. Saking sayangnya sama kita, saking cintanya sama kita. Saking cintanya Tuhan Allah sama Ustadz Yusuf PI, itu yang dia lakukan. Karena kalau enggak ya, anak kecil nggak mungkin naik sendiri dari comberan itu, dia pasti mati. Sama kita pun juga semuanya mati. Jadi masuk ke neraka itu suatu kepastian ya. Ada ayat seperti itu meskipun bukan ayatnya saya sih. Suatu kepastian bagimu gitu. Nah, itu gampang, tadi saya udah jelaskan, saya tahu yang Anda maksud itu. Kalau saya jelaskan itu nanti nangis abangnya nanti. Ya, jadi satu-satunya jalan gimana ya pertolongan coba? Dari atas. Gimana coba, Bang? Di mana adakah saya mau bertanya? Yesus menjamin para penyembahnya masuk surga. Loh, banyak Bang, banyak Pak Ustaz. Di mana Yesus menjamin penyembahnya masuk surga? Sebentar ya, tak carikan ya. Sudah dibilang firman itu sama dengan Yesus, sama. Makanya dijelaskan oleh Yesus bahwa firman itu dari mulut Allah, manusia itu ya sama dengan Yesus gitu. Sudah saya kasih ayatnya. Nah, coba di mana? Yesus menjamin penyembahnya masuk surga.
Bentar. Sebentar, tak ambil Alkitab dulu bentar ya. Sejak kapan Yesus menjamin penyembahnya masuk surga? Heran saya. Banyak Ustadz, banyak. Berarti Ustadz belajarnya nggak sungguh-sungguh nih. Ayo baca lagi Alkitab dengan sungguh-sungguh. Saya seneng loh banyak Ustadz sekarang. Ayo jangan cuman Ustadz Yusuf PI. Saya sarankan semua yang follow Yusuf PI baca Alkitab yuk semua. Ya, semua. Nanti kalian akan menemukan kebenaran. Menemukan keselamatan. Saya seneng loh, bahagia loh Ustadz loh. Yohanes 12. Yohanes 12. Mari saya Yohanes buka 12 ya. ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Dia akan dihormati Bapa. Nggak ada di sini surga, Bang. Loh. Gini, yang saya tanyakan itu, adakah Yesus menjamin surga untuk penyembahnya gitu? Di sini kan bukan menyembah, tapi harus mengikut. Mengikut dengan menyembah itu beda. Oh ya, kami itu menyembah bukan menyembah tuh. Memang kita beda ini sih, beda definisi menyembah. Itu memang iya. Jadi kalau Anda berikan begini gitu ya. Kalau orang Kristen enggak, menyembah bukan seperti itu. Menyembah itu dengan jiwa, dengan roh, segala sesuatunya kita tunduk sama Yesus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, kata Yesus, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, jadi penyembahan orang Kristen tuh seperti itu, Bang Ustadz. Penyembahan orang Kristen tuh nggak ada di sini. Yesus mengaku barang siapa yang menyembahku, beda. Nggak ada barang siapa yang menyembahku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, dia pun penyembahku akan berada. Barang siapa menyembah aku, ia akan dihormati Bapa. Bukan ayatnya. Ya, Ustadz, saya tahu sih gini. Kan saya sudah bilang definisi menyembah kita itu berbeda. Kalau Ustadz kan menyembah yang begini-begini, ya kan? Kalau kami enggak, menyembah itu ya mengikuti, tunduk, takluk, melayani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu menyembah buat kami. Jadi maksudnya gini Ustadz, jangan memaksakan definisi yang Ustadz percaya menyembah itu dipaksakan kepada kami. Enggak, itu cara menyembah kami seperti itu, melayani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengikuti firman-Nya, itu ya, penyembahan buat kami ya. Itu ayat yang pertama. Melayani Bang, itu, melayani gitu, bukan berarti iya, menyembah. Itu definisi menyembah kami seperti itu. Jangan dipaksakan definisi bagi Kristen. Iya, nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa, Bang. Lo definisi Nabi sama Ustadz, definisi Nabi sama Rasulnya antara Kristen dan Islam aja berbeda kok. Artinya berbeda. Jadi nggak harus sama, tapi jangan memaksakan sesuatu yang definisinya, doktrinnya Islam. Bang, bukan saya yang memaksakan. Misalnya Bang, contohnya tadi ya. Ya. Misalnya contohnya saya tadi. sama Anda. Anda yang memaksakan, bukan saya. Ntar gini. Kayak tadi, lo Roh Kudus itu malaikat, lo buat orang Kristen Roh Kudus itu Tuhan gitu loh. Itu definisi doktrin yang nggak boleh dipaksakan. Memang berbeda ya biarin berbeda, nggak perlu disatukan ya kan. Memang itu berbeda kok. Gitu. Oke, selanjutnya kan Ustadz tadi tanya ayat-ayat dasarnya mana aja, bahwa Yesus menjanjikan gini surga. Bang.
Sabar, sabar, Kita sabar, sabar, baca sabar. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Buka dulu Ustadz, Yohanes 14 ayat 3. Ah, Ayo nih kesempatan Ustadz buat belajar firman Tuhan loh Ustadz. Yohanes 14 ayat 3 Ustadz. kosakata tadi gimana Bang? Jangan Anda paksakan kosakata melayani itu menyembah. Gak boleh. Jangan Anda pelintir bahasa gitu. Memang menyembah definisi kita berbeda, nggak masalah. Yuk kita buka Kalau yuk kalau Yohanes, melayani ya melayani, bukan menyembah. Menyembah Yohanes itu 14. coba Anda coba buka KBBI, melayani seperti apa, layan terus sembah seperti apa. Dua kata yang berbeda makna gitu loh. Nggak ada jaminan Yesus, ya jaminan Yesus bahwa penyembah dia itu akan masuk surga. Nggak ada sama sekali, Yuk Bang. sekarang Nggak kita ada. makanya buka ayat yang kedua, Yohanes 14 ayat 3. Buka dulu Ustadz, buka dulu. Ayo semangat Ustadz, semangat. Gimana? Sebentar lagi Itu Ustadz bukan menemukan ayatnya. kebenaran. Yohanes 14 ayat 3. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Nih, saya bacakan ya. Ah. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Ya. aku pergi, kamu tahu jalan ke situ ya. Ya saya Jadi, ikuti. Anda menggiring saya kemanapun saya ikuti. Jadi di sini Bang tidak ada dikatakan oleh Yesus dia menjamin para penyembahnya. oh Nggak ya, ada. dari ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan Ada apabila nggak? aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya. Nggak nyambung itu Bang. Di rumah Iya. Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, Jika tidak kira-kira- demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini tempat bagi siapa yang menyembah Mengikuti atau Yesus. mengikuti Yesus. atau menyembah gitu. Gak jelas kan gitu. Loh, menyembah, makanya definisi Kristen itu menyembah itu ya salah satunya mengikuti, melayani, bukan model yang begini-begini, bukan gitu. Jadi Ah, itu menyembah itu ya Anda seluruh, paksakan. Anda yang Menyembah memaksakan bahasa, bukan menyembah itu saya, seluruh Bang. hidup. Menyembah itu seluruh hidup saya, Bang. Anda yang Ustaz. memaksakan bahasa gitu. Anda yang menabrak kaidah bahasa, bukan saya. Anda memaksakan kalau melayani itu menyembah. Anda memaksakan kalau mengikuti itu menyembah gitu. Anda yang memaksakan kayak gitu. Gitu ya. Ya, Ustadz ya, yang penting saya sudah kasih tahu. Nanti teman-teman cari ya di Yohanes 14 ayat 1 lah, dibaca ayat 1 sampai 7 ya, ayat 1 sampai 7 dicatat semua teman-teman ya. Oke. Gitu, Bang. Ustadz, mohon maaf Apa? nih karena saya lagi meriang nggak bisa lama-lama ya. Nanti kapan-kapan Baik, saya baik. nyambung naik lagi ya Ustadz ya. Baik. Iya. Jadi maksudnya gimana Bang Yusuf ini? Kenapa itu? Separuh manusia, separuh Tuhan. Nggak ada kata separuh, ada aja. Nggak ada. Nggak ada lah, mana lah ayatnya? Ya makanya nggak ada ayatnya kan? Makanya saya bertanya. Iya, berarti judulnya salah begitu ya? Ya makanya separuh Tuhan, separuh manusia, bukan judul yang salah. Ini kayak gimana konsepnya? Dikaji. Iya, gini Bang Yusuf, kemarin yang kita diskusi sudah beberapa bulan lalu, aku nggak tahu di YouTube-mu apa di mana gitu ya, tentang apakah Allah itu sama dengan Yahweh atau Yotevave. Kau belum bisa jawab kan kemarin? Apanya itu ya belum bisa masalah. jawab? Apanya? Walam yakul Apakah- lahu kufuwan ahad. Udah saya jawab itu. Tidak ada yang setara Berarti- dengan dirinya. Nggak, Tuhannya Musa kan Yotevave atau Tuhan Nabi Yahweh. Tuhan Nabi Musa adalah Tuhannya umat Islam juga sama. Iya, Tuhannya Musa itu kan Yotevave, Tuhannya Bani Israel kan Yahweh. Ya itu Pertanyaan saya penyebutan kan sederhana.
penyebutan apakah dari bahasa Yahweh Nabi sama Musa. dengan Allah gitu loh. Itu aja sih. Ya, kalau Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya umat Islam sama. Tergantung kaumnya menyebut apa pada saat waktu itu. Oh, berarti misalkan gini, pada waktu itu disebutnya Yotevave. Ya Ya, kan, dalam konteks dari bahasa mereka. ya Yotevave. Berarti apakah Yotevave atau Yahweh ini yang Tuhan yang disembah pada waktu itu, pada zamannya Musa, sama dengan Yotevave yang sama dengan Allah yang disembah teman-teman Muslim? Ya iya, Tuhan Nabi Musa dengan Tuhan umat Islam sama, memang. Berarti Yahweh juga Allah, merujuk kepada Allah gitu. Nah, itu kalau sebutan Yahweh itu dari mana? Kan dari bahasanya. Enggak, maksud saya gini Bang Yusuf, apakah berani Bang Yusuf mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Musa kan Yotevave, Yahweh itu sama dengan Allah yang diperkenalkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu. Ya kalau terkait masalah bahasa ya no problem, apapun mereka menyebut nama Tuhan di zaman Nabi Musa gitu. Terserah, Oh, jadi nggak ada. sama. Nggak ada problem. Tuhannya para nabi itu satu. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallah. Gitu. La ilaha illa ana, kata Allah. Kayak gitu. Jadi Tuhannya para nabi itu satu. Tuhannya Abraham, Tuhannya Nuh, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Tuhannya para nabi semuanya satu. Ya termasuk Tapi Tuhan Nabi berani Muhammad nggak? SAW. Maksudnya gini, tapi berani nggak Bang Yusuf bawa data dan mengakui bahwa Bani Israel itu Tuhannya itu Elohim? Apakah Elohim atau yang mereka kenal dengan Yotevave itu adalah Allah? Itu aja sih. Nah itu kan masalah dari Yahudinya. Yahudinya pun juga nih. Loh, yang bermasalah Yahudinya atau Baginda? Gini, yang bermasalah itu ya Yahudinya. Bentar. Yahudi yang bermasalah. Aduh, iya. Nah, nih, kamu dengar ya. Nih. Enggak, dari Bang Yusuf aja. Bang Yusuf berani enggak gitu? Nih ya. Believe they worship the same God that we do. In the past, we've called it by different names. Yireh Shamayim, which means people who have fear of heaven. Yerushalayim, Noah, the children of Noah, or during Hellenist times in Greek, it's called Theosebia. This refers to the great number of non-Jewish believers who came to sacrifice the Qurban Shlamim in Jerusalem together with the Jews. Salamai, Muslimai, Muslimi. This could be a clear indication in our literature that Islam is an ancient. Oke, Bro Yusuf, saya sudah mengerti maksudnya. Oke, baik. Nih merupakan indikasi bahwa Islam adalah merupakan lebih awal dari masa itu. Jadi gini. Saya perlu tegaskan ayatnya walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya, ya. Berarti silahkan ya kalau Yahudi mau menyamakan Tuhan kami gitu ya. Silahkan gitu. Tapi saya nggak akan menyamakan gitu. Karena nggak ada yang setara. Silahkan orang lain di luar agama Islam mau menyamakan dengan Tuhan kami, silahkan. Tapi kami enggak menyetarakan Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci lagi maha tinggi dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya, enggak. Gitu. Bang, ini mic-nya. Ya, kalau setahu saya kan dikatakan begini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan orang Israel di mana-mana mengatakan Elohim itu adalah Yotevave, Bang Yusuf. Tidak ada satupun orang-orang Yahudi ya yang menyembah atau tidak menyembah kepada Yotevave itu sendiri. Nah, pertanyaanku simpel banget. Beranikah teman-teman Muslim mengatakan atau referensi dari teman-teman Yahudi bahwa Tuhan kalian sama? Gitu loh. Apakah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam yang mereka kenal dengan Yotevave atau Yahweh, apakah sama dengan Allah? Ya, silakan. Ya, kalau kamu bertanya, Assalamualaikum Uni. Ya, Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Sedikit ya Uni ya, saya tanggapi dia dulu.
Ya, Nah, silakan. jadi begini ya, kalau kamu bertanya kepadaku, aku sudah jelas menjawab. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Tuhan saya. Jadi kalaunya Yahudi ingin menyamakan Tuhan mereka dengan Tuhannya umat Islam, ya terserah mereka. Yang jelas kami tidak menyetarakan Tuhan kami dengan apapun gitu. Oh, berarti Tuhannya Musa berbeda dengan Tuhannya teman-teman Islam. Jadi Gitu ya. wa ilahukum ilahu wahid. Iya, Jadi maksudnya Tuhannya Tuhannya umat Musa- Islam itu Tuhannya Nabi Musa Musa. berbeda sama teman-teman Islam, begitu Ustaz ya. Yusuf tidak Ya. bilang begitu. Dengarkan Ustaz Yusuf dulu. Kamu jangan pelintir Bentar kata dulu, Ustaz bentar Yusuf dulu. PI. Ya, dengar dulu. Iya. Oke. Jadi Tuhannya para nabi itu ya, Tuhannya para nabi itu satu, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Nabi Musa, terus Tuhannya Nabi Isa, terus para nabi keseluruhan, Nabi Ezra, itu Tuhan yang satu. Makanya ada di ayat Al-Qur'an kita wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa gitu. Jadi semua Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya umat Islam itu Tuhannya para nabi. Kayak gitu. Nah, kalau kamu mau membedakan dengan kesesatan pola pikir kamu, oh di situ dia berbahasa di zaman Nabi Musa memanggilnya Yahweh, berarti beda dong. Nah, berarti beda dong. Itu terkait masalah bahasa. Tuhan para nabi itu sama. Nggak ada yang beda, nggak ada yang beda. Misalkan- Semuanya. Iya, saya ngerti. Jadi gini, kalau tergantung bahasa berarti ketika Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani untuk menyebut namanya Yotevave, apakah itu mengarah juga kepada Allah? Lah, mengarah kepada Tuhan yang esa. Iya, Oh, berarti Yotevave atau Yahweh ini adalah Tuhan yang esa. itu dalam bahasa mereka. Waktu zaman Berarti Nabi sama, Musa. berarti ya. Merujuk, maksudnya gini. Makanya berarti merujuk kepada yang sama, makanya ya. ada di dalam Quran. Nih, dalam Quran saya, Quran surah Ibrahim ayat 4. Nih, saya bukakan ya. Nih. Nih. Wama arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Tuh. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi kayak gitu. Jadi kalau masalah bahasa, ya Nabi Musa menyebut Kalau kita- Tuhan dia Nabi Musa itu menyebut dalam bahasa mereka, ya silahkan gitu. Karena yang dimaksud Nabi Musa adalah Tuhan semesta alam yang sama dengan umat Islam, gitu. Oke. Jadi Saya kalau masuk waktu sebentar aja boleh nggak zamannya- Ustaz? Sedikit aja, saya cuma sebentar Oke, juga, cuma silakan, sedikit silakan, aja Ustaz. silakan. Tidak lama. Ustadz, saya minta maaf karena buru-buru naik. Karena saya memang incar dia sudah lama. Kenapa saya incar dia? Karena dia senang sekali menyalahpahami fakta. Saya harus luruskan ini sebagai kewajiban saya. Nanti Ustadz, saya cuma bentar aja kok, nggak lama-lama. Saya nggak ada niat juga buat debat sama dia. Makanya saya tadi DM Ustadz itu. Ustadz naikin bentar gitu. Oke, pertama selamat siang dulu ya. Pertama saya mau tanya sama kamu dulu. Sebelum kita lanjut diskusi nih ya. Tadi kamu bilang Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yahudi sama. Siapa bilang? Yahudi yang mana yang sama Tuhannya sama Musa? Yahudi itu pernah menyembah beberapa dewa. Seperti dewa Ratu Langit, Baal, anak sapi. Yahudi yang mana yang kamu maksud? Uni sebentar Karena ya. Yahudi Saya itu- ke kamar Iya, kecil. siap. Bentar ya Uni. Siap. Lanjut dulu. Yahudi itu siap. Yahudi itu nama etnis. Tidak semua Yahudi menyembah Tuhan yang benar. Saya itu Musa, Sebentar, Musa, sedikit dulu sebelum Musa. Nah, kalau gitu Musa. itu Bani apa? Bani apa? Musa Bani apa? Bani Lewi, bukan Bani Yahudi. Lewi dan Yahudi beda, Dekku. Oh, jadi beda. Dia bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Israel. ya? Beda, Yahudi itu dari kata Yehuda, anak dari Sebentar, Yehuda, Lewi. Berarti Musa Bani Israel, berarti iya. Musa bukan Bani Israel. Musa, Bani Israel dan Yahudi beda. Tidak semua Iya, Bani Israel Yahudi. gitu. Bani Ya, apakah Israel itu Yahudi kenal dan Tuhannya sebentar. adalah Yotevave. Kamu yang mana nih? Ini bahas yang mana nih, Bani Israel atau Yahudi? Ini beda loh. Bani Israel itu Tidak. Tuhannya tuh Yotevave. Nah, Oke, sekarang saya tanya. Yahweh. Bani Israel sebentar, sabar Dekku ya. Yod He Vav itu bukan nama tapi huruf. Contoh RIVA. Ya udah kalau gitu apa nama Yod He Vav? Sebutannya gimana?
Yod Eva V. Itu huruf atau nama? Loh, kalau misalkan lu bilang juga A L L A H itu huruf juga. Itu Rifa. huruf. Jangan, Kalau Allah jangan nama. dangkal dalam AL, berpikir saya sepakat. gitu loh. Saya sepakat. A L L A H huruf. Kalau Allah nama, kami punya nama Allah. Kalau Yod Eva V apa namanya? Yod Eva V adalah proper name. Mana Yod Eva V lafaznya gimana? Yod Eva V itu Itu huruf. proper Yod, name. he. Orang Ya, Israel juga sebut tahu lafaznya itu apa? proper name. Ya lafaznya apa? Lafaznya apa? Dengar Yod nih. Eva V. Kamu mungkin nggak paham nih. Itu Nggak bisa huruf, disebutkan secara langsung, itu Oke, tidak bisa sebentar, dalam bahasa sebentar, Ibrani. sebentar. Dengar, Mana dengar. sih? RIVA itu huruf. Ingat ya. RIVA itu huruf. Rifa itu nama. Saya tanya, Yod Eva V itu huruf atau nama? Itu huruf yang juga bisa disebut sebagai sebuah nama. Karena Apa Allah namanya? sendiri yang Ya memperkenalkan udah, namanya apa namanya? demikian. Ya, ya udah. Ketika dia Apa berjumpa namanya? dengan Musa, gantian dong. Saya gantian. tanya, saya nggak minta penjelasan selain itu. Kenapa Apa kalau namanya saya Yod Eva naik V? kamu takut? Kenapa kamu Bukan takut kalau saya takut, naik? saya mau Ya straight to the udah, point. gantian. Ya udah, apa namanya? gantian, Ya udah, ya. silakan. Namanya ya, Iya. namanya apa? Jadi huruf itu membantu orang untuk bisa mengerti, ya. Ya udah, apa Jangan sampai namanya? kita bisa membaca tapi tidak mengerti. Ya, apa Ya. namanya? Nah, Rifa bertanya kepada Dulos. Yod Eva V Apa dibaca namanya, apa? Dulos? Bacanya tetap huruf Yod, ya. T, Oh, jadi nama Va, Tuhan kamu V. Yod Heva V. Berarti namanya Yod Heva V. Dengar dulu sebentar. Ini kau jangan langsung bikin kesimpulan. Kok takut banget kalau kau ditanya tentang hal Enggak ini? gitu loh. takut. Saya nggak Dengar, takut. oke. Saya malah nanya balik Oke. kan. Oke, baik, silakan. Loh, kemana kau, Dek? Aku belum sampai loh selesai menguliti kau hari ini. Kau udah turun kau, Dek, Dulos? Saya belum selesai menguliti kau, Dulos, ya. Pertama, jangan kalian fitnah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Musa. Karena apa? Musa itu penyembah Tuhan benar. Yahudi itu banyak menyembah kepada selain Tuhan yang benar. Kenapa turun dia? Ada moderator yang turunkan ya, Ustadz? Moderator kan menurunkan, jangan diturunkan lah. Mana tadi dia? Jangan Mana diturunkan. tadi dia? Saya minta tolong dulu. Si Dulos itu spesialis saya memang untuk Iya, sengaja jangan buat naik diturunkan. buat dia ini. Tolong, saya minta waktu sama Ustadz Yusuf PI untuk mengulik. Saya memang khusus menguliti dia ya, karena anak ini menyesatkan ya. Dia bilang begini, Tuhannya Musa sama dengan Tuhan Yahudi katanya. Tidak semua Yahudi Tadi itu penyembah Tuhan benar. Ingat ya. Silakan Dulos naik lagi, Naikin Dulos. lagi. Jangan diturunkan. Minta multi. Mana tadi? Akun dia apa namanya? Nama apa itu namanya tuh? One apa itu? Coba saya lihat. Saya juga moderator di room Ustadz. Ntar saya cek dulu. Ah, ini Oh, dia, ini nih. dia nih. Jangan main turunkan lah, kok takut sih, santai. Enggak Iya, ada, saya nggak biarkan nurunkan. moderator yang lain biarkan. kalian Saya belum wudhu juga nih. Saya mau wudhu dulu. Baru ke belakang. Bukan saya dan Ustadz Wafi, bukan saya dan Ustadz Supi. diturunkan. Nggak ada yang nurunkan. Yang nurunkan kau tuh bukan aku dan Ustadz Yusuf PI loh. Nggak usah kau Kalau curhat. misalkan kalian rahmatan lil alamin, Memperpanjang durasi, jadi Dek. Yaudah, rahmat. siapa nama? Dek. Ya. Sekali, Dek. Siapa nama Yod Eva V? Coba sebutkan nama Yod Eva V, Dek. Yod Eva V itu Yod Eva V. Iya, namanya apa? Ya Yod Eva V. Contoh saya Oh, nih. berarti kalau orang Saya berarti nih, orang Yahudi memanggil nama Tuhan. Dulos, Hei, wahai. Dulos, Dulos. Itu huruf. Tapi itu juga nama. Ah, ya. Dalam waktu yang sama Iya, itu kalau juga begitu, nama gitu loh. Baik, kalau ya. begitu namamu Masa harus adalah diajarin bahasa Indonesia DULOS. juga? Jangan framing dulu. Berarti namamu adalah Enggak framing. DULOS. Ya, berarti Iya. namamu DULOS. Iya, secara huruf Berarti kau, bacanya seperti berarti kau, itu. ya berarti kau dipanggil mamamu, hoi DULOS, kemana kau udah makan kau nak? Manalah si DULOS tadi, kayak gitu cara manggilnya. Cobalah berpikir agak akademisi sedikit lah, katanya Saya akademisi. tanya, kalau kamu dipanggil Gimana DULOS, misal nih, boleh nggak saya bilang begini, kemanalah si DULOS tadi, begitu nggak? Ah, berarti lu nggak bisa baca gitu dong. Kalau gitu, Iya, Yod kalau Eva bisa V baca, itu huruf artinya, atau nama? Yod Eva V itu Yaudah, huruf, bagaimana cara huruf membaca? yang juga Bagaimana cara menjadi membacanya? nama. Itu Yaudah, juga bagaimana cara membaca huruf Yod Eva V, yang Dek? juga berarti nama. Kalau Gitu. DULOS dibaca Dulos, Yod Eva V dibaca apa, Dek? Ya Yod Eva V. Oh, berarti orang Yahudi memanggil Tuhannya wahai Yod Eva V Oh, gitu. kau nanya orang Yahudinya. Nah, kalau orang Ih, Yahudi kupikir memang kau pintar, dengar. Dulos.
orang Yahudi tidak pernah menyebut nama itu. Karena apa? Itu nama yang kudus. Jadi mereka menyebutnya apa? Ya sudah, kalau begitu bagaimana mereka atau menyebutnya? Elohim Ya. gitu. Nah, Elohim orang mereka kau bilang. kau diberitahu Atau nggak? Adonai Ya udah, gitu. orang jangan Masa gitu aja kamu nggak jangan tahu? bicara sesuatu yang Bukan, kamu nggak tahu iya, masalahnya. saya nggak. Oke, memang kau tahu nama Tuhannya orang Yahudi dipanggil apa? Orang Yahudi tidak berani menyebut nama itu. Nah, kalau orang Yahudi tidak berani, kau tahu namanya siapa? Ya Yotevabe, aku adalah aku. Oke, siapa yang mengajarkan kau bahwa nama Tuhan itu dipanggil Yod-Heh-Vav-He? Siapa yang mengajarkan kau, Dek? Itu mereka tidak berani sebut nama itu. Karena itu Ya, huruf. kalau kau bilang namanya Itu huruf, Hey, Rifa. Yod Kenapa kau D-U-L-O-S, takut iya kalau misalkan huruf. aku tanya? Coba, kenapa kau takut kalau aku tanya? Kau nanya apa? Nanti ku jawab. Aku cuman pengen kau membuktikan Simple. omongan kosong Sama kau. pertanyaannya Saya sama belum si selesai. Oke, Yusuf. gantian ya. Kau 1 menit, aku Pertanyaan 1 menit. simple. Oke, baik. 1 menit ya. Ya. Jangan kau potong aku ya. Oke, aku dulu. Teman-teman perhatikan kebohongan umat Kristen di Komal-Komal. Dia bilang apa? Nama Tuhan kami Yod-Heh-Vav-He katanya. Itu bukan nama, itu huruf. D-U-L-O-S bukan nama, tapi rangkaian huruf yang menjadi nama. Siapa namanya? Dulos. Tidak ada istilahnya mamanya memanggil dia, wahai D-U-L-O-S, sudah makan kau nak? Kemana lah pula si D-U-L-O-S ini ya? Itu bukan nama, itu huruf yang bergabung menjadi nama. Maka namanya dipanggil dulos. Dari tadi saya minta menyebut Yod-Heh-Vav-He seperti apa? Dia bilang, iya hurufnya Yod-Heh-Vav-He, namanya juga Yod-Heh-Vav-He katanya. Ini tipuan yang sangat-sangat besar kawan-kawan. Kenapa? Yahudi saja tidak tahu cara melafazkan Yod-Heh-Vav-He. Datang orang Kristen yang baru muncul Protestan di abad ke-16 bilang bahwa Yod-Heh-Vav-He adalah panggilan. Oke. Jadi jawabannya jadi pertanyaanku ya adalah sebutkan lafazan Yod-Heh-Vav-He sebagai nama. Oke, baik. Dia begini teman-teman. Dia tolong di mute yang kondusif ya. Oke. Ketika dia bertanya, sebutkan Yod-Heh-Vav-He sebagai nama. Itu adalah huruf yang juga adalah penyataan diri Tuhan kepada Musa. Pertama kali perkenalkan kepada Musa. Lalu yang kedua ya, Yod-Heh-Vav-He adalah Tuhan yang menampakkan diri kepada para nabi. Contoh, Kejadian 26 ayat 2, Kejadian 35 ayat yang ke-9, Keluaran 3 ayat yang ke-16. Di sana jelas bahwa para nabi melihat, berjumpa dengan Yod-Heh-Vav-He atau Allahnya Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaanku, apakah ini adalah pribadi yang sama dengan Tuhan Anda? Simple kok. Tidak sama. Tidak sama ya. Tidak. Tuhannya para Saya nabi dulu, saya yang jawab mereka belum 1 menit. Tuhannya sebentar sabar. Oh, belum. Tuhannya para nabi yang mereka kenal dengan Yod-Heh-Vav-He yang menampakkan diri. Nah, Tuhan sampean kan tidak menampakkan diri. Jangan disama-samakan, Masya Allah. Silakan. Jijik menyamakan Tuhan kami dengan makhluk yang berbentuk roh-roh 7 ya, maaf ya. Saya mengatakan Tuhan dalam kitab karangan manusia yang bernama Yod-Heh-Vav-He sama sekali tidak sama dengan Allah. Yod-Heh-Vav-He membunuh tanpa ada alasan, seperti membunuh Uzza. Ketika Uzza teledor tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan. Allah bukan Tuhan zolim dan biadab seperti itu. Yod-Heh-Vav-He membunuh anak-anak kecil, bahkan anak kecil menyusui hanya karena melampiaskan dendam orang Israel. Allah bukan Tuhan sekeji itu. Yod-Heh-Vav-He berbentuk wujud kakek-kakek duduk di kursi roda dalam kitab Daniel. Allah bukan Tuhan lansia. Yod-Heh-Vav-He bahkan melemparkan tai kepada orang-orang, membuka celana dalam orang dalam Nahum pasal 3 ayat 5. Allah bukan Tuhan sebiadab itu. Gambaran Tuhan dalam perjanjian lama bukanlah Allah, tetapi gambaran Tuhan dalam sisa-sisa perkataan Musa yang masih dikutipkan oleh orang Yahudi turun-temurun, yaitu Maha Kuasa, bersemayam di tempat terang. Iya, kenapa kami tidak menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan dalam Bible? Karena Bible itu ditulis oleh banyak orang. Ada orang yang bilang Tuhannya lansia, kakek-kakek dalam kitab Daniel. Menurut Daniel, Tuhan itu lansia. Menurut Musa, kau tunjukkan kepada saya bukti kalau Musa menyebut Tuhannya dengan panggilan Yod-Heh-Vav-He. Kenapa begitu? Karena tidak ada satupun kitab Musa yang bisa diselidiki bahwa itu betul-betul ajaran Musa. Kitab yang kau pegang adalah karangan manusia yang diklaim tulisan Musa, yang direkonstruksi ulang oleh Raja Ptolemy berbahasa Yunani dan tidak ada namanya di situ. Kemudian baru muncul ya di abad ketiga sebelum Masehi. Ingat,
Tanakh atau teks Mesorah itu baru direkonstruksi ulang abad ke-10 dan 9. Ya, itu bukan kitab yang ditulis Musa. Hanya diklaim. Kalian kan banyak kali mengklaimnya. Orang Yahudi juga banyak klaimnya. Dia bilang bahwa ini adalah Torah Musa. Torah Musa itu tertulis di dalam loh batu. Loh batu itu sudah tidak ada. Musanya juga sudah tidak ada. Ajaran Musa sudah diselewengkan. Makanya yang muncul adalah Farisi dan Saduki munafik. Mereka lah orang-orang yang menyesatkan ajaran Musa. Datang kalian mengutip ajaran orang Farisi menjadikannya agama baru yaitu Kristen. Sebentar, terakhir dek ya. Jadi umat Islam tidak menyembah Tuhan keji dan biadab yang bersikap semena-mena seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Umat Islam menyembah Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa di dalam kitab Torah yang sudah tidak ada lagi karena Allah berfirman bahwa Torah Allah yang turunkan. Tapi kitab yang dipegang Dulos dan orang Yahudi adalah kitab karangan manusia yang tidak jelas siapa penulisnya yang diklaim sebagai Torah. Itu kenyataan yang tak bisa kau tolak adikku. Dan kembali lagi dek. Kau jangan ngaku-ngaku nama Tuhan itu YHWH dek. Namanya aja kau nggak tahu jangan songong ya. Sebutkan namanya ya dek. Lanjut. Oke, baik. Iya, sebenarnya korelasi antara Nabi Musa dengan surah Al-Qiyamah yang ke-22 dan 23 itu sangat korelasi teman-teman. Kenapa? Tuhan itu tidak terbatas gitu. Dia bisa menunjukkan dirinya kepada setiap ciptaannya. Ya, yang pertama, yang kedua, si Rifa mengatakan bahwa Tuhannya para nabi itu berbeda dengan Tuhannya Nabi yang terakhir. Ini adalah kecacatan berpikir. Kenapa saya bilang kecacatan berpikir? Karena mereka mengklaim Tuhannya sama. Lah kalau Tuhannya sama hanya karena dalam bahasa, kata Yusuf tadi, dalam bahasa berbeda, tapi oknumnya sama. Berarti Yotevave bisa juga disebut Allah. Itu yang pertama, ya karena Tuhannya sama. Karena penyebutannya saja yang berbeda. Lalu pertanyaan saya yang berikutnya adalah Al-Qiyamah. Ya, Al-Qiyamah 22 dan 23. Di mana Rifa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah menunjukkan dirinya. Ya, pertanyaan saya, dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-23 dikatakan illa robiha naziroh. Artinya, memandang Tuhan. Siapa yang memandang Tuhan adalah mereka-mereka kaum mukmin dan pada hari itu berseri-seri karena memandang Tuhannya. Pertanyaan saya, apa yang dipandang oleh para umat-umat orang mukmin ini? Silakan, simpel saja, silakan. Saya harus tegaskan kembali ya, ingat teman-teman ya, jangan pernah kalian menyamakan Allah yang maha mulia dan maha rahman dan rahim dengan Tuhan dalam perjanjian lama yang sangat super duper keji ya. Tidak boleh ya, no ya, itu kejam sekali loh Tuhannya loh ya. Kita tidak kenal dengan Tuhan bernama Yud Evav. Apa itu Yod Evav? Huruf-huruf yang terangkai tidak jelas namanya ya. Sampai sekarang Yahudi pun tidak tahu. Itu poin kita ya Dulos. Dan mohon maaf Dulos, jangan kau bilang kami mengakui nabi-nabi yang tertulis dalam kitabmu. Contoh, kami tidak mengakui Daud yang pejina. Karena nabi dalam kitab kami bukan pejina. Kami tidak mengakui Solomon yang suka menyembah kepada Baal. Itu tuduhan terhadap Daud, gambaran nabi, jangankan gambaran Tuhan di dalam kitab kalian, gambaran nabi di dalam kitab kalian aja penuh dengan dusta. Bagaimana mungkin seorang Daud yang diurapi Tuhan mengambil bini orang tapi tidak dibun-bun. Sementara dalam Imamat pasal 20 dikatakan seorang yang berzina dengan istri orang harus mati. Tiba-tiba karena nenek moyang Tuhan gak dihukum mati. Inilah bukti bahwa mereka sedang merubah sesuatu pada tempatnya. Bukti kalau sebetulnya Daud itu tidak berzina, makanya dia tidak mati teman-teman. Jadi, Dulos ini sedang cacat logika. Dia pikir kita mengimani nabi-nabi di dalam kitab karangan yang dia pegang. Kami mengimani nabi-nabi yang ada di dalam Quran, yaitu nabi-nabi yang tidak memiliki sifat-sifat kurang ajar, ngambil bini orang, ngintip orang mandi. Nggak ada nabi-nabi begitu dalam Islam. Bersundal, terus menelanjangi orang lain, nggak ada, maaf ya. Itu nabi yang dikarang oleh orang-orang yang menulis kitab kalian yang tidak mungkin benar. Kenapa? Penuh dengan sifat-sifat maaf ya, ini jujur nih. Sebelum terakhir, saya jawab pertanyaannya. Ya. Sebentar, instruksi. Kalau jadi orang Kristen, boleh nggak pakai waktu supaya enak? Pakai waktu bisa nggak? Bisa ya? Ya, gini, Dulos, kamu itu orang Kristen. Orang Kristen itu harus pikul salib, Dek. Orang Kristen itu harus pikul salib, harus menderita. Dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 19 kalian harus menderita. Enggak boleh kalian bahagia loh. Adalah kasih karunia kalau kalian menderita. Ngerti nggak Dek ya? Jadi jangan banyak komplain orang Kristen. Iya betul. Yesus mengajarkan kalian pikul salib harus menderita kayak Yesus. Jadi jangan banyak komplain, jangan minta kesenangan di komal Islam nih. Kami bacakan ya, teman-teman ya. Saya sepakat dengan Anda.
kami bisa melihat Allah, tapi nanti Udah 2 menit kenapa? lebih loh. Karena 2 kami menit. sudah diberikan Kita dialog bukan kemuliaan. monolog. Kita dialog bukan monolog. Iya, kan saya menjawab. Kami Iya, akan iya. melihat nanti Satu di lagi surga, ya, 1 bukan di menit lagi ya. bumi ya. Oke. Di surga. Apa yang kami lihat? Allah. Kami tidak melihat kakek-kakek lansia berambut putih duduk di kursi roda ya, Dek. Tidak melihat anak manusia yang tangannya bolong ya, Dek, tapi melihat Allah. Bagaimana wazat Allah? Kami belum tahu. Nanti kami lihat di surga. Ayat yang kau baca tadi itu adalah ayat janji Allah. Bukan di dunia ya, Dek. Di dunia belum ada yang bisa melihat Tuhan. Gitu, Gantian. lanjut. Oke, terima kasih Unirifa. Saya tahu Unirifa ini punya hati yang bagus, baik, sama seperti Yusuf PI ya. Pertanyaan saya seperti ini, ketika Yesus Unirifa mengatakan bahwa Nabi Daud itu tidak pernah melakukan dosa atau nabi-nabi tidak pernah melakukan dosa di dalam kekristenan dan orang Yahudi, sekarang saya minta data bahwa Daud tidak pernah melakukan dosa atau tidak pernah berselingkuh dengan Bathsheba. Simple dan sangat Oke, saya kasih data Apakah ya. berani mereka? Saya Silakan. kasih data. Saya kasih waktu Berani. sebanyak-banyaknya. Berani. Nggak usah banyak, Sebanyak-banyaknya. sedikit aja. Tunjukkan. Nggak Karena usah orang sedikit, Israel saja. sedikit aja. Sebentar. Ini waktu saya dong. Hargai saya dong, ya. Ya. Jadi Aku kirain sudah. tunjukkan sudah sebentar. Ketika beliau mengatakan para nabi tidak berdosa, saya hanya minta data saja. Karena ini orang Israel, yang lebih tahu pasti orang Israel. Nggak mungkin si Rifa orang Padang ini, nggak mungkin. Silakan Rifa. Silakan. Iya. Oke. Teman-teman perhatikan ya. Dalam sebuah riwayat hadis bukti kalau Nabi Daud bukan pezina seperti nenek moyang Yesus. Sikap Nabi Daud dalam perspektif Islam. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad bersabda, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud dan sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Daud. Teman-teman perhatikan ya, sedangkan Nabi Daud aja puasanya sangat dicintai Allah. 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Saya lagi ngomong, katanya kamu ini Kristen. Gimana nih saudara-saudara? Sudah mulai tidak tahan anak Tuhan. Sedangkan Nabi Daud saja mampu menahan syahwatnya selama 1 hari penuh. Tiba-tiba diceritakan dalam kitab karangan entah siapa, dia ngintip orang mandi lalu menghamili orang lain dan mengutus suaminya pergi ke medan tempur untuk mati. Dan bukti kalau Daud tidak berzina sama sekali ada di kitab Anda. Apa yang menjadi bukti? Imamat pasal 20 ayat 10. Dalam kitab Anda dikatakan apa, adik dulos? Barang siapa yang berzina dengan istri sesamamu manusia harus dihukum mati. Bukti kalau Daud tidak berzina adalah dia tidak dihukum mati. Kecuali Tuhanmu pelin-pelan. Kalau mentang-mentang nenek moyang Tuhan berzina nggak apa-apa. Tumbalin aja anak hasil jinanya. Berarti kamu mengakui bahwa Tuhan dalam perjanjian lama Tuhan yang tidak konsisten. Di satu sisi memerintahkan kalau ada orang berzina dengan istri orang dibunuh. Di satu sisi justru Daud tidak pernah mati karena berzina. Justru dia bahagia dengan Bathsheba punya anak Solomon. Inilah bukti kalau kalian mendapatkan kitab dari karangan manusia kontradiksi. Silakan. Itu tadi bagus ya, itu karena pembahasan saya di skripsi saya. Kenapa Daud itu tidak dihukum berdasarkan imamat itu skripsi saya. Nah, di sanalah letak poinnya Unirifa. Bukan Tuhan pelin-pelan, tapi ada kasih karunia, ada janji kepada Daud, ya, dan ada kasih karunia yang diterima Daud. Jadi kasih karunia itu tidak hanya di zamannya Yesus. Ya, contoh dalam Yoel 2 ayat 28 ya, dikatakan di sana bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu. Itu bukan hanya berlaku pada zaman kisah para rasul, tidak. Zaman waktu dulu juga berlaku. Artinya Tuhan itu tidak pelin-pelan. Kasih karunia, cintanya Tuhan itu tetap berlaku. Tidak ada yang bisa mengalahkan cinta Sang Pencipta kepada ciptaannya. Dan kita diberi waktu untuk mencerna itu. Apakah kita berbalik kepada Tuhan atau kita masih mendengarkan keinginan-keinginan daging kita? Oke, jadi yang pertama pertanyaannya Unirifa bagus itu bagus sekali. Kenapa kok itu pertanyaan teologi bagus itu ya? Itu bukan berarti Tuhan pelin-pelan, tetapi bukti ada kasih karunia daripada Tuhan kepada Daud. Buktinya apa?
Satu, Daud tetap menerima hukuman, anaknya tetap meninggal, ya. Itu sebagai bukti bahwa dia tetap menerima konsekuensi dosa. Jadi Allah itu adil, Tuhan itu adil. Antara keadilan dan kasih itu seimbang. Allah tidak semena-mena menghukum kemudian menghilangkan kasihnya. Tidak seperti itu. Justru ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bisa aja Tuhan menggantikan manusia yang baru, tetapi tidak. Tuhan tidak mengganti manusia baru, tetapi apa? Kasih karunia-Nya tetap berlaku di atas keadilannya. Yang kedua, pertanyaan saya dalam surah Al-Qiyamah yang ke-23, Unirifa belum bisa jawab tadi ya. Silakan Unirifa dijawab. Yang Al-Qiyamah 23, silakan. Itu konteksnya di surga, kiamat 23 itu di surga. Ya, maksudnya gini bro, Yusuf PI, coba Anda jelaskan, memandang Tuhan itu memandang dalam konteks apa? Silakan. Saya kan tidak paksa, kalaupun seperti itu ya saya terima-terima aja itu tafsiran kalian. Gitu loh ya. Harus berani dong menjawab pertanyaan saya. Al-Qiyamah 23, silakan. ChatGPT aja tanya atau Dola, enggak apa-apa. Enggak, Uni belum selesai, masanya Uni belum selesai, nggak bisa masuk saya. Kita berbagi ilmu ya Unirifa, kita tidak ada tendensius untuk membenci karena kita begini teman-teman, jangan kita memeluk agama tapi kita lupa memeluk sesama. Kalian tetap sesamaku manusia, saya tetap mengasihimu ya. Tuhan Yesus memberkatimu saudaraku. Silakan, kita hanya bertukar informasi dan saling memberikan pendapat. Ya jelas lah ya, kalau di Al-Qiyamah 23 itu gambarnya macet Uni. Gambarnya macet. Gambar Uni macet. Al-Qiyamah 23 ya, penghuni surga melihat Tuhannya. Ya jelas Allah memberikan penglihatan kepada penghuni surga yang mana waktu di dunia mereka menyembah tidak bisa melihat, lalu ketika di surga Allah pasangkan mata untuk apa? Untuk bisa melihat dia gitu. Terus kenapa? Jadi bagaimana Bro Yusuf menjelaskan kata memandang? Kalau memandang itu artinya indera pandangan bisa memandang atau pantulan cahaya yang memantulkan suatu bentuk yang sehingga kita bisa memandang. Tapi kalau nggak ada yang bisa memantulkan sehingga kita bisa melihat, itu namanya bukan memandang. Penghuni surga itu dalam hadis melihat Tuhannya seperti melihat rembulan gitu. Seperti melihat bulan yang jelas gitu. Bisa contohkan nggak penghuninya yang sudah ada di surga yang sudah melihat? Silakan. Loh, itu konteksnya surga. Konteksnya surga. Konteks surga dan neraka itu nanti. Konteks surga dan neraka nanti. Paham? Kalau ini berarti berbicara tentang akhirat ya. Oke. Ya akhirat. Oke, sekarang pertanyaan begini Yusuf ya. Surga itu nanti dalam surah Al-Qiyamah yang ke-23 mereka bisa memandang Allah, betul? Iya betul. Artinya Allah ada di surga atau tidak? Bukan berarti Allah di surga, nggak ada tempat. Salah kamu, salah kayak gitu. Penghuninya aja yang bisa memandang Allah, bukan berarti Allah itu di surga, enggak. Surga itu ciptaan Allah berarti gitu. nggak ada di surga ya? Dia nggak perlu apa-apa, nggak perlu tempat, makanya dia nggak perlu makhluknya, nggak perlu. Nggak, dia surga itu dia ciptakan, nggak perlu dia terhadap makhluknya. Menunjukkan kebesarannya yang gitu perlu ya. dengan Maksudnya dia. menunjukkan kebesarannya, jadi nggak ada tempat yang bisa menampungnya begitu. Ya artinya apa? Surga itu ciptaan dia. Lalu penghuninya bisa melihat dia, bukan berarti dia nongkrong di surga juga, kagak. Dia nggak perlu dengan makhluknya, nggak perlu. Oke. Saya menerimanya sebagai informasi ya teman-teman, ya nggak apa-apa. Itu seperti apa nanti kan? Ya itu wallahu alam, nanti Allah yang mengaturnya, kan seperti itu. Iya, betul. Saya senang dengan Yusuf ini ya, karena dia memang memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang diimani beliau. Ya, thank you loh Yusuf. Kayak gitu. Ya jelas itu konteksnya kiamat, di hari kiamat surga nanti. Artinya beliau itu tidak ada di surga. Sekarang saya mau tanya balik sama kamu, boleh? Beliau tuh tidak ada di surga, tetapi bisa dilihat, begitu ya? Oh, iya. Oh. Sakti kan? Berarti bisa dilihat ya? Bisa dilihat nanti konteksnya ketika Allah memberikan apa? Memberikan jasad dan mata untuk bisa melihat dia gitu. Setiap mereka yang sudah meninggal sudah bisa melihat belum?
Allah itu maha suci, maka dia akan memberikan jasad yang suci, memandangnya pun harus suci. Oh, Masuk enggak, kita gini, memandang gini. gini. Masuk kita memandang Allah dengan pakai mata ini, dengan jasad ini. Ini ada kotoran, ada najis. Allah itu maha suci. Gak mungkin yang najis bersatu dengan ini ya. Jadi itu nanti Allah memberikan penglihatan dan tubuh yang suci gitu. Oke, pertanyaanku begini. Bagaimana dengan Bentar, saya mau tanya dulu sama orang-orang kamu. yang sudah sebentar, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal? Yang sudah meninggal itu kira-kira di akhirat itu sudah memandang atau belum kira-kira, Bro? Lah, setelah dunia ada namanya alam barzakh. Barzakh, alam kubur. Di alam kubur dulu sampai nunggu kiamat nanti, ruang tunggu lah, anggap kayak Yang gitu. ditunggu siapa itu? Menunggu kiamat. Alam menunggu kiamat. Kalau menunggu kiamat berarti kan nunggu Isa berarti ya. Nah, jangan ke situ dulu. Oh, enggak, jujur aja, nunggu siapa? Nunggu Isa kan? Ya kita nunggu kiamat kan di situ. Iya, nunggu Isa konteksnya. kan, nunggu Isa. Ya kan? Kalau kamu mau bahas Isa boleh nanti. Boleh. Nunggu Isa teman-temannya. Jadi mereka tetap menunggu Isa. Artinya gini, kita ya setelah di alam kubur itu ada namanya alam barzakh. Oke? Nah, kalau kamu mau bahas kiamat nanti nunggu Isa, nggak apa-apa, nanti kita bahas setelah saya bertanya sama kamu. Oke? Nah, sekarang saya mau bertanya sama Enggak, kamu gini sedikit. loh. Aku Gini. menghargai jawabanmu, tetapi harus ada datanya gitu loh, Bro. Ya iya, makanya saya Ya, mau coba tanya. tunjukkan datanya dulu, coba alam barzakh, kemudian ada level-levelnya gitu. Supaya saya tahu gitu, supaya Oh, saya nanti insya Allah nanti siapa tahu dapat nanti itu, hidayah. nanti. Kalau kamu mau masuk Nanti Islam, atau kaji nggak di internal bisa? Islam gitu. Enggak, nanti atau enggak bisa? Saya ada datanya, ada. Jadi saya mau tanya dulu sama kamu, ya, mau tanya. Baik. Gini. Sebelum sorga itu ada, Bapak itu di mana gitu loh. Bentar ya, ada WA. Coba saya mau tanya kamu, bentar ya Uni. Sebelum ada sorga, Bapak itu di mana? Bentar ya, Dek, aku balas WA dulu. Ada yang WA nih pendeta nih. Maaf ya Ustadz. Iya kalau WA mute dulu. Teman-teman tadi aku kehabisan paket, jadi aku baru beli paket ya. Teman-teman Sebelum tolong kamu ngomong, di give dulu supaya bisa beli paket nggak teman-teman. usah, duit aku banyak. Jangan kayak gitu Aku lah bukan ya. nggak mampu beli, duitku ada, cuman habis. Ya, aku bukan tukang jual pulsa yang unlimited gitu juga, nggak ada tukang pulsa unlimited. Kok nampak kali kau itu loh, nampak kali ingin nyerang Aku pribadi, tapi hanya nggak pandai bukan, aku caranya. nggak nyerang pribadi. Enggak, gini loh, Ayo Dek. udah. Uni Bahkan- biar dia fokus Ya. dulu gitu Ya pertanyaan fokus saya dulu gitu. kau, fokus dulu Uni, kau, ya. fokus dulu. Kau Fokus cari dulu di kau. mana Cari-cari ayat itu. ketika surga belum diciptakan, di mana itu Tuhan Bapak itu di mana? Baik, pertanyaannya dalilnya bagus, pertanyaannya bagus ya. Tapi jawabannya saya rasa gampang kok. Ketika kita bertanya, di manakah Bapak? Bapak di sini maksudnya itu Tuhan ya, betul maksudnya ya? Iya. Ya, oke. Kalau jawabannya adalah Bapak sebagai Tuhan, maka pertanyaannya gampang dijawab. Di manakah Bapak ketika surga belum ada? Oke, coba nanti buka dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, Sub. Coba, Sub. Yohanes 17 ayat yang kelima. Apa katanya di situ? Iya, baca saudaraku, baca. Ya, silakan. Yohanes 17 nomor 5, baik. Apa Iya. katanya di situ? Kamu jabarkan. Baca dulu supaya enak kita saudaraku diskusi. Gak apa-apa. Ya. Pendapatmu itu Ya. tetap kuterima sebagai informasi, tapi kan aku nggak bisa dipaksa. Oleh sebab juga. itu ya Bapak, Oh, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apa? Enggak nyambung. Iya. Kok nggak nyambung sih? Enggak nyambung. Belajar bahasa Yang Indonesia saya yang baik tanya dong. itu sebelum Oke, saya buka menciptakan ayatnya ya. surga, Bapak itu di mana? Oke, saya cari. Itu ayatnya Yesus. ya. Saya bacakan ya. Yang saya Ya, tanya itu Bapak, bukan Yesus. Iya, dengar. Ini perkataan Yesus kepada Bapak. Ya, Bapak, permuliakanlah aku, Yesus ya, padamu sendiri. Dengan Aku nggak kemuliaan. nanya Dengar Yesus, dulu paham sebentar. nggak? Izinkan Dengar dulu, saya. kenapa kamu ke Kamu ayat kan ini? menjelaskan. Aku Kamu tidak menjelaskan. menanya Saya Yesus. menjawab. Aku Kamu tidak menjawab. menanya Yesus. Nggak ada saya tanya Yesus. Bukan aku nggak bilang Yesus Bapak. Ini adalah perkataan atau data yang Iya, menunjukkan aku bahwa kagak ada nanya Bapak tentang itu Yesus. ada. Dengar. Bapak itu ada Dengarkan di dulu dalam pertanyaannya. hadiratnya secara ontologis, Bro. Saya tidak menanyai tentang Yesus, paham nggak?
Yang kutanya Bapak bukan Yesus. Yang Iya, kutanya tuh betul. Bapak bukan Iya. Yesus. Bapak di Dengarkan sorga. dulu. Ya, Bapak di sorga. Astaga. Sebelum dia menciptakan sorga, itu Bapak itu di mana? Iya, betul. Bagus pertanyaan. Kok malah Bagus. kamu larikan ke ayat Lu Yesus? bilang di mana? Lu bilang di mana toh? Astagfirullah. Berbicara Ada aja. tentang di mana ya? Lu baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 itu juga bisa, atau Kejadian 1 ayat Apa di mana Iya, gitu. jangan langsung Kamu jelaskan sama potong-potong aku. dong. Jangan langsung potong-potong. Jelaskan Ketika sama aku. pertanyaan yang sama diberikan kepada teman-teman saudaraku nggak bisa jawab karena nggak punya data. Iya. Tapi karena Jawab, kau jawab betul. karena saya punya data, maka Kejadian saya berani berapa? jawab. Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan 3 coba. Apa bunyinya? Ya bacalah. Ya baca, kau yang baca. Gimana sih kau yang sodorin data? Gimana sih? Kan kau minta data. Ya aku Ya kasih iya, data. makanya datanya mana, tunjukkan sama saya. Baca saudaraku. Ya sudah baca. Silakan saya tunggu. Najis dia, jijik dia baca Bible-nya kayaknya. Iya. Kayaknya jijik kali kamu baca Bible-mu. Astagfirullahaladzim. Ya, berbicara tentang Bapak itu berbicara ontologis, saudaraku. Ya, berbicara sesuatu yang ada. Jangan ketawa dong. Kalian nggak ngerti ontologi. Saya Yang ditanya nggak Ustaz, saya paham. enggak ini. Itu apa? Saya tidak menanyakan hal berbicara itu. Aku bertanya Alfa dan tentang masalah Omega. Bapak. Yang awal dan Bapak yang sebelum akhir. menciptakan Sebentar. surga, Gantian dia dong. di mana? Gantian. jawab dulu kamu ngomong Ya udah, apa? kau ngomong Kamu kemana dulu, gitu? nanti kita gantian ya. Kamu ngomong Gak, dulu. saya mute. Ya. Udah, pertanyaannya, sebelum sorga diciptakan, Bapak itu di mana? Dah, udah kayak gitu. Simpel kali gitu jawabannya. Contoh cara Anu, menjawabnya ini gini nih pertanyaannya. Mas, contoh nih. Baik. Contoh cara menjawabnya Sudah, gini, saya paham, di saya paham. jendol gitu. Sudah. Misal Gini. gitu. Gini. Tuhan itu adalah kekal. Setuju atau tidak? Tuhan kekal ya tahu. Iya. Apakah Tuhan itu diatur atau kena hukum waktu? Iya. Hah? Tuhanmu iya. Kan Tuhanmu 9 bulan dalam rahim, 33 tahun di dunia. Bukan ke situ Kena hukum apa? larinya. Makanya kalian harus belajar ontologis dan ausia dulu. Ontologis Ya. artinya apa coba? Tuhan itu, Coba, dengar. Tuhan itu kekal, tidak dibatasi Tuhan ruang kami, Tuhan dan saya UPI, waktu. iya. Iya, itu Tuhan Iya. definisi umum. Oke, saya Tuhan kasih kami tahu itu Tuhan Bapak kau itu enggak. ya. Sebentar. Tuhan saya kau kasih terikat dengan ayatnya. waktu. Saya kasih ayat Alkitabnya ya. Pelan-pelan saudaraku, pelan-pelan. Alkitab. Yang tidak terikat ruang waktu itu Tuhan kami. Kalau Tuhan kau terikat, contohnya 33 tahun di bumi. Lahir 9 bulan dalam perut Maria. Lihat ya. Di dalam surga. Yesaya ruang 9 gantian lah. Pengendalian diri ya. Jangan keroyokan gerudukan gitu dong. Tidak ada Masa keroyokan. di dunia nyata geruduk, di dunia maya juga geruduk. Ini cuma simpel. Di mana Tuhan kau sebelum surga kata Iya, UPI. makanya saya kasih tahu sama kalian, Bapak itu kekal. Ayatnya di mana? Yesaya 9 ayat 6, Matius 19 ayat 29. Arti kekal itu tidak terikat ruang dan waktu. Jadi kalau Yusupe nanya Bapak lu di mana? Ya nggak punya waktu, nggak punya tempat, nggak ada. Semua kekal. Tidak dibatasi apapun. Pertanyaanmu itu bukan pertanyaan. Salah pertanyaannya. Pertanyaan. Surga kata UPI. Pertanyaannya salah. Ada tempatnya kan di kitab kamu Bapa yang di sorga. Nah, kutanya samamu sebelum dia menciptakan sorga, dia di mana? Gimana sih? Saya jawab Bapak itu kekal. Bapak itu tidak Kekal. terbatas ruang dan Kekal waktu. itu apa? Kekal Tidak itu terbatas apa? ruang dan waktu. Tidak terbatas ruang dan waktu. Iya, Lalu kenapa ada Tuhan nongol? itu inkarnasinya, firman yang menjadi manusia. Mulai. Loh, bukan mulai, saudara. Mulai. Gini. Kalau kau nggak terima, nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Sudah tahu kau Tuhan tidak terikat ruang dan waktu, kenapa ada Tuhan yang datang terikat ruang dan waktu kamu sembah? Nah itu makanya baca Filipi 2 ayat yang Mulai. ke-6 sampai 8. Itu. Pelin-pelan Filipi kamu 2 tuh. ayat 6, 7 dan 8. Pelin-pelan. Kenosis. Mengambil Bapak rupa itu, manusia nih, yang aku ajarin padahal kamu. dia ada serupa Bapak dengan itu dalam Kejadian Bapak itu 1 sendiri. nomor 2 ya. Di situ dia roh Allah melayang-layang di atas permukaan Rifa, kok air, senyum-senyum? gentayangan dia. Rifa senyum-senyum, kok bahagia kali kau. Iya, aku bahagia kali lihat Kau bahagia Oten kali. babak.
Enggak babak belur, kalau Kristen mah tahu, semua Kristen tahu. Iya, semua Kristen tahu kalau Iya. Tuhannya nggak bertempat, tapi bertempat. 100% siang, 100% malam. Tuhannya 100% manusia, 100% Tuhan. Besok-besok kau ngaku 100% laki-laki, ngaku juga kau 100% perempuan. Ini Tidak ada Kristen. istilah 100%, tidak ada. Sepenuhnya berarti- manusia, sepenuhnya ilahi. Gitu. Oke, berarti Tuhan kau Yesus itu sepenuhnya ilahi. Iya dong. Waktu dia tidur itu ilahi yang tidur. Dengar. Dia membangkitkan orang mati. Jangan lari dulu, Ustaz Yusuf belum selesai. Aku ada tema, aku belum aku tidak lari kemana-mana. Melakukan banyak mukjizat. Ustaz Yusuf belum selesai. Lu punya Elohim, lu punya Elohim pernah melakukan itu Elohim atau tidak? itu dari kata Eloah. Eloah Elohim itu pernah artinya nggak sembahan. melakukan itu? Musa juga Elohim, Dek. Iya, nggak masalah. Ya, apa nggak Bukan masalah. Elohim, ilah, Berarti Elohim ilah. itu bukan nama. Ilah. Elohim itu gelar untuk sembahan. Kalau kau menyembah pocong, maka Elohim kau pocong. Itu bukan nama. Kembali ke pertanyaan Ustaz Supi. Kau tadi mengatakan Tuhan kau tidak terikat ruang dan waktu. Jujur kau Betul. katakan, surga itu ruang dan waktu bukan? Surga itu ruang dan waktu bukan. Ruang dan waktu bukan. Namanya kekal itu ya bingung. nggak dibatasi Bingung. waktu. Gimana sih? Yang saya tanya, surga Itu itu bukan. termasuk ruang dan waktu bukan? Tidak ada waktu di situ. Tidak ada waktu di surga. Iya, enggak ada. Dari mana kau coba tunjukin dalilnya di surga nggak ada Sejak waktu, Dek? kapan? Sejak kapan dalam kekekalan Waktu ada di waktu? sisi Tuhan, berapa jarak waktu di sisi Tuhan dengan di sisi manusia, Dek? Itu Inilah bagaimana dia. antropologi berbicara karena Tuhan berbicara kepada manusia. Mulai lagi. Nih, ayo Maka mulai. menggunakan pemahaman Nih. manusia. Mulai lagi. Nih, Mulai waktu lagi. di sisi Inilah, Tuhan. Nih, waktu di sisi Takut. Tuhan, Tuhanmu di surga. Kok takut? Banyak kali lah framing kau dari tadi lo. Padahal kau dari tadi entah apa-apa. Saking paniknya kau pegang-pegang rambut Ciri-ciri dari orang tadi takut lo. itu adalah memotong orang lagi bicara. Itu loh. Memotong kalau seandainya perlu ditanggapi itu bukan ciri-ciri orang takut, tapi cara orang berdialog. Karena namanya Bukan. TikTok, bukan pakai timer. Ciri-ciri orang takut itu adalah mengalihkan pembicaraan pura-pura Kamu itu pegang rambut. memonopoli. Kau itu Jangan monopoli. membahas itu, jangan bahas itu. Nanti kita nggak habis di Ciri-ciri situ. kamu tuh monopoli gitu loh. Iya, begini. Makanya saya aku lebih tanya, suka ke Yusuf PI karena dia nggak monopoli. Iya, karena saya orangnya bukan cuma Gitu. monopoli. Memang saya begitu karena saya adalah orang yang apabila bicara itu straight to the point. Contoh, kau bilang Tuhanmu tidak terikat ruang dan waktu. Kalau begitu Yesus itu terikat ruang dan waktu enggak? Jujur. Secara manusiawi iya, tapi secara keilahian tidak dong. Berarti Tuhan kau yang manusianya terikat ruang dan waktu. Pertanyaanku, kemanusiaan Yesus itu ilahi bukan? Loh itu jasmani kan daging. Iya, materi. jasmaninya ilahi enggak? Ilahi enggak? Materi. Ilahi enggak? Ya materi. Ilahi enggak? Jawabannya materi. Gimana sih? Ilahi bukan? Kok kau yang beri jawaban sih? Jawaban kan dari Ilah saya. bukan? Aku nggak menjawab, aku bertanya. Jawabannya kan Ilahi dari bukan? saya. Materi. Tubuh Yesus itu Tuhan bukan, Dek? Itu daging, Dek. Daging. Tuhan nggak? Daging. Yohanes 1:14, daging itu, firman itu menjadi Daging. ketika firman menjadi daging, apakah ilahinya masih ada? Oh tentu kan firman kan ilahi. Berarti daging itu ilahi kan? Daging yang mana tuh? Daging ayam, daging kambing. Nggak mungkin lah kita bahas daging babi di sini. Kau kan bahas daging Tuhan kau. Mengalihkan pembicaraan dia lah. Jelas kita membahas daging Yesus. Masa aku bahas daging babi? Yang ku bahas adalah firman yang menjadi daging. Yang ku tanya daging yang adalah firman itu ilahi bukan? Nggak, kau jawab Oke, tadi. Mulai. pertanyaanmu dalam bahasa aslinya kan sak, daging ya, atau flesh dalam bahasa Aku nggak nanya Inggrisnya. sak-saan. Aku tanya Kita daging kan kembali itu ke ilahi bahasa bukan? Yunani. Iya. Jangan potong-potong. Kau bertanya, saya Silakan, jawab, jawab. saudari. Jawab, ya. jawab. Jawab, Dia saudara. nanya, teman-teman. Apakah Yesus dagingnya ilahi? Ilahi itu sesuatu yang sifatnya hukum kekal, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, daging yang firman menjadi daging adalah Filipi 2 ayat yang ke-6. Setara dengan Allah tetapi mengambil rupa manusia berkenosis, merendahkan Yang ku tanya dirinya. ilahi nggak daging itu? Kok kemana-mana Namanya kau jawab? daging, ya daging. Bukan Gimana ilahi. sih? Tidak lah. Nah, yang ilahi itu Yesus yang- apa? Ya Yang udah. ilahi adalah eksistensi dia sebagai firman yang menjadi manusia. Oke, berarti segumpal daging dan tulang yang bergerak di abad pertama yang dipanggil Yesus itu bukan ilahi. Gimana?
Seonggok daging yang bertulang dan berurat saraf dan berotak dan berkaki dan berjalan, berkulit dan berbulu dipanggil dengan Yesus, itu bukan ilahi, tapi itu daging yang bergerak. Bener nggak? Daging manusia yang adalah firman yang menjadi manusia. Ah, Ya, bukan apalagi? ilahi berarti kan? Bukan ilahi kan? Apanya? Dagingnya. Seluruh tubuh Yesus itu nggak ilahi Dagingnya itu berarti. di bawah kuasa dosa tetap. Ada Ya, aku ayatnya. nggak nanya dia di kuasa Iya, namanya dosa. dia tetap di bawah Kok kuasa lari-lari ke dosa. kuasa dosa? Dengar makanya, inilah. Yang kutanya itu rambutnya Yesus, bulu matanya Yesus, kulitnya Yesus, urat saraf Yesus, seluruh tubuhnya itu ilahi atau bukan, adek? Kok susah kali Pertanyaannya adek gini, jawab? ilahi itu apa, Dek? Ilahi itu apa, Dek? Ilahi itu adalah sesuatu yang transenden, sesuatu yang di luar atau beyond logik dari manusia. Ilah dari kata sembahan, yang disembah oleh manusia. Itu Nah, dia. Yesus ilahi nggak? Yesus ilahi nggak? Ketika dia menjadi manusia, Hmm. keilahian yang lu tanya daging itu tentu tidak. Apa susah jawab itu? Berarti Tetapi yang ketika kau berjalan mengatakan dan firman, dengar, mulai. siapa? Sebentar, Mulai. bentar. Jangan potong dulu, jangan potong. Mulai. Makanya kau belajar kristologi. Kristologi itu apa? Dwinatur. Apa kristologi Ya, diam ini? dulu. Dwinatur nggak ada Dwinatur dalam itu Bible. apa? Itu ajaran Dwinatur itu gereja. apa? Iya, sebentar. Di mana sebentar. tertulis kalau Yesus Ah, dwinatur? Kau orang lagi bicara dipotong-potong. Ya kau nggak jawab pertanyaanku. Daging Yesus itu ilahi Mulai bukan? Nggak gilo, mau kau jawab. yang gilo, ngapo? Emang ngapo? Adong pembang komen-komen di bawah ngapo kau? Gilo kau yang gilo. Mulai menanggapi netizen dia, teman-teman. Saking nggak sanggup. Mulai netizen yang diserang. Kau, Saking kau juga paniknya. gitu kok. Kau juga gitu kok. Ah, Ilmu ilmu komunikasi kau tuh gak jauh beda kok. Santai Dinda, aja. jawab dulu Dinda. Yang Daging komen di Yesus bawah itu ilahi nyembah-nyembah batu bukan? tidak boleh ya. Tidak boleh Wah, ngomong gitu. mulai dia. Mereka nggak nyembah Mulai batu, dia. teman-teman. Mulai dia. Tengok Mereka lagi menyembah ini ya. kepada Allah. DULOS, DULOS, dengarkan saya nak. DULOS, itu nama dia teman-teman. Panggil dia mulai sekarang DULOS ya, jangan panggil Iya, Dulos, iya. karena namanya adalah DULOS. Kayak mana mereka panggil, Anak mereka juga nggak naik. Kau pun ada aja. Anak DULOS, boleh Bunda bertanya lagi nak? Iya, Tekankan Tante. jawaban tadi nak. Iya, Tante. Dagingnya Yesus yang berjalan-jalan. Teman-teman panggilnya punya Tante tulang. ya, karena dia udah Ya, tante-tante. boleh. Ya, Boleh, Tante boleh, Ripa. boleh. Tante Ripa. DULOS, mulai dia lari-lari. Mulai dia ganggu kita. Iya, nggak apa-apa. Kita sesama orang Sumatera saling mengasihi. Iya, DUDOS, Iya, Tante. DULOS. Iya, Tante. Tante mau tanya, jujur ya, pada mulanya Firman, Hmm. Firman bersama Allah, Firman itu adalah Allah. Mm-mm. Nah, Firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaan BUNDA atau TANTE adalah Tante. Firman gitu. yang adalah Allah. Loh, katanya nama itu panggilan itu TANTE, Ya, YHWH Tante tadi lah. begitu. Tante lah panggil. Tante itu lafaznya betul, itu dalam kaidah normal. Kau yang bilang kalau TANTE itu yang betul. Kalau bahasa YHWH Jawa namanya contohnya. tante, kalau bahasa Sumatera tante. Aku lagi nggak. Kenapa kau ganggu? Aku lagi bertanya. Nggak ada Pertanyaanku ganggu kau, ah. adalah, ya kau ngomong terus. Nah, nampak kali dulu. DULOS, dengar. Dalam Yohanes pasal 1 nomor 14, Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Pertinyi ini, apakah manusia yang jelmaan Firman itu masih Allah atau tidak lagi? Contoh. Tepung berubah menjadi bakwan, maka bakwan bukanlah tepung. Benang berubah menjadi baju, maka baju bukanlah benang. Tapi kalau Firman menjadi manusia, apakah manusia itu adalah masih Sang Firman dan Allah? JAWAB ya, Dek. Oke, baik. Saya Bagus. monitor Uni. Bagus. Ya. Ya. Nanti Uni kalaunya saya sholat asar saya nggak matikan lab, Uni di sini aja. Ya. Siap. Saya sama Silakan, dulu silakan. nih lama di Ustadz, kalau Ustadz izinkan Ustadz. Soalnya Bang Yusuf dia nggak PI, mau naik ke kamar selamat saya. Bersolawat ya, bersolawat. Insya Allah mendapat ridha Allah. Iya. Amin ya robbal Oh, alamin. iya dong. Iya. Follow aku dulu biar Tadi- kita bisa diskusi. Aku ngincar kau memang. Iya. Kau kan kemarin Uni kalau nggak salah aku di roomnya siapa? Kau ngomong sudah ada LBH ya? Gak usah bahas sesuatu yang tidak Enggak, nanti aku substansi. jawab. Nanti selesai diskusi. Nanti aku jawab LBH itu. Dek. Nanti kita bahas LBH ya. DULOS, nanti kita bahas LBH, Dek. Kita bahas dulu Firman yang menjadi daging, Dek. Sak egeneto, Dek. Jawab, Iya, Dek. iya.
Ya, ketika pertanyaan Rifa harus saya jawab dan jawaban saya harus sesuai dengan permintaan dia, sebenarnya nggak bisa. Tetapi kalau jawaban secara Kristen, manusia Yesus Kristus, hidungmu, gak usah besar kali hidungmu. Gak usah kayak gitu hidungmu. Gak apa-apa, kau serius jawabnya. Kau. Ya kayak gitu ya. Jadi menurut kekristenan nggak enak kayak gini kan, ya kan? Menurut kekristenan, natur manusia Yesus itu ada. Namun tidak menghilangkan natur ilahinya. Dari mana natur ilahinya? Firman yang menjadi manusia. Oke? Jadi itu jawabannya. Pertanyaannya Jadi kalau adalah aku manusia mau jawab jelmaan sesuai dengan Firman itu masih Tuhan nggak, Dek? masih Tuhan atau enggak, Dek? Kau baca saja di dalam Kolose 2 ayat 9. Silakan Bunda Rifa dibaca. Kolose 2 ayat 9. Dek, saya bukan Baca, orang yang Tante. harus menjawab. Kok jijik kali kau baca Baca, Bible? Tante. Nggak ada pahalanya aku baca Bible itu loh. Malah dosa yang Oh, timbul. ya udah. Banyak kali ayat vulgarnya. Baik. Kalau Nggak usah kau suruh baca kesana. Quran mau Nggak usah aku. framing. Tadi Bukan kamu suruh framing, baca. nggak ada pahalanya. Nggak ada Oke. pahalanya baca Kolose 2 Bible. ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Haleluya. Firman Tuhan, bro. Ya, berarti daging Yesus itu adalah kepenuhan Allah. Theotetos. Iya, betul. Theotetos. Berarti dagingnya Allah. Kepenuhan. Kau tahu gak arti kepenuhan? Kepenuhan itu botol kepenuhan air, maka botol diisi air penuh. Berarti roh Allah masuk kesurupan Oke, dalam baik. tubuh Yesus Baik, gitu. begini. Bagus tuh. Ilustrasinya bagus tuh. Botol kepenuhan air. Apakah botol itu adalah air? Tentu tidak. Tetapi ketika dibawa, apakah itu bisa jadi satu kesatuan? Betul, air dalam botol. Supaya kau nggak botol-botol kali, gitu loh. Masalahnya aku lagi nggak nanya botolnya. Aku nggak nanya airnya, aku tanya botolnya. Jelmaan daging yang menjelma dari firman itu, apakah daging itu yang Allah? Berarti dengan begitu kau mengakui bahwa daging itu hanya tempat menumpangnya Allah. Diisi daging firman. Bentar nih, kau dengar baik-baik nih. Firman yang menjadi daging itu sepenuhnya manusia, diisi oleh roh Allah yang sepenuhnya Allah. Berarti firman yang adalah Allah itu adalah daging manusia biasa yang diisi oleh roh Allah, alias daging Yesus itu kesurupan Tuhan. Bukan kesurupan, kau sudah aneh kau. Namanya pun Istilah yang dikandung kesurupan itu yang daripada Roh tepat, Kudus. Dek. Dengar. Ketika malaikat Jibril datang kepada Maria, ya Tuhanku, katanya begitu ya. Aku malaikat Gabriel ya. Terus dikatakan, engkau akan mengandung yang dikandung dari Roh Kudus. Contoh nih, Rifani dari dengarkan, Rifani dari gen A sama gen B. Ya, ketika kau lahir, apakah kedua-duanya jadi hilang? Tentu tidak. Tidak bercampur dalam kristologi, tidak bercampur keilahian Berarti sama Roh Kudus yang jasmani. mengandung. Dengar dulu. Nah inilah kalau sepotong-potong orang lagi jelasin kau potong-potong ya. Dari firman menjadi Allah itu ketika begini. Secara biologinya Maria daging manusia, firman Roh Kudus yang bukan mengandung, yang dikandung daripada Roh Kudus. Nah, ketika lahir tentu dia manusia gitu loh. Tetapi yang dikandungnya adalah Roh Kudus yang menjadi firman yang menjadi manusia. Makanya dikatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9, sebab dalam dialah berdiam. Berdiam. Secara berarti Bapak numpang tinggal. Saya baca dulu dong. Berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Kata yang digunakan adalah Jasmania. theotetos. Dagingnya itu Allah. Kok bisa nggak kau baca Kolose 2:9? Jasmani merujuk kepada roh atau daging materi, Dek. Jasmani itu materi. Nah, yang kepenuhan Allah itu jasmaninya atau rohaninya, Dek? Jasmania Berarti daging Yesus kepenuhan roh Allah kan, Dek? bukan kepenuhan, beda kepenuhan dengan firman yang Tadi yang menjadi bilang kepenuhan kan kau. dengar. Firman yang menjadi daging. Yang bilang kepenuhan itu kalau 2 ayat yang ke-9.
Ngapain kau bawa Kolose? Yang kubahas dari tadi itu Yohanes 1:14. Firman yang Kolose menjadi 2. daging. Iya, Kolose 2 itu terserahlah. Yang kubahas itu Yohanes 1:14. Firman yang adalah Allah ini, nih ku kasih kau ilustrasi nih ya, biar cerdas kau. Jumpa di Kemal Islam tuh cerdas, bukan botol ya. Ngopi lu, ngopi. Apabila apabila benang menjadi kain, apakah kain adalah benang, Dek? Kain adalah benang. Ya beda lah. Bagus, pintar. Ini jalan otaknya nih teman-teman. Apabila tepung menjadi bakwan, apakah bakwan adalah tepung, Dek? Apakah bakwan adalah tepung? Ya bukan lah. Atau beras menjadi nasi, apakah nasi adalah beras, Dek? Ya bukan Pintar lah. Adek, pintar Oh, Adek. ada Kau aja pintar kau. Adek. Ini Adek pintar nih, Uni acungi jempol nih. Tapi nggak bisa sesuatu yang ilahi. Bentar dulu. Kau Bentar jelaskan dulu. dalam materi nggak bisa. Bentar dulu. Apabila firman menjadi manusia, apakah firman yang adalah Allah ini jadi manusia masih Allah, Dek? Tentu dia ilahi karena kan firman menjadi manusia. Ya udah konsisten. Kalau gitu dia ilahi ya. Berarti Yesus yang mati di tiang salib, yang mati adalah ilahinya Yesus. Bukan mati Hah. ilahinya, Mulai Kevin manusianya. Loh, Tapi ilahi manusia itu. inilah kau nggak ngerti. Sekarang aku kasih kau ilustrasi yang lebih Jelas. gampang. Dengar. Rifa, dengar. Enggak. Supaya ini logika sederhana. Mudah-mudahan Rifa dan teman-teman bisa mengerti ya. Rifa, di dalam Rifa ada roh nggak? Di dalam saya bukan cuma roh, ada ginjal, ada jantung, ada Simpel darah. aja. Di dalam lu punya badan ini, ada roh atau Tidak bisa dikatakan di dalam, Kalau kayak kata di dalam, nanti kau tanya di mana, saya tidak tahu posisi letak roh. Yang jelas adalah roh itu menaungi diri Dengar saya. dulu. Oke, Gitu. menaungi ya. Ya, saya menaungi. jawab Artinya kok. begini. Rifa ini punya roh. Oh iya, saya punya roh. Rifa punya daging, betul? Yes. Apakah Roh daging- bukanlah dengar, daging, dengar. daging bukanlah roh. Ah, itu dia, pintar adik-adik ya. Rifa pintar. Nah, makanya Daging bukan firman yang roh. menjadi daging itu. Bentar. Daging Makin bukanlah blunder dia. roh. Roh bukanlah daging. Oke, Rifa punya daging. Kalau rohnya Rifa diambil, maka dia tidak punya roh. Nah, masalahnya bagaimana kau mendefinisikan roh yang imaterial ini, Rifa? Silakan. Tidak ada satupun manusia yang bisa mendefinisikan roh, karena roh itu tak terdefinisikan. Yang kita bahas bukan roh, adekku. Yang kita bahas itu daging yang jelmaan firman. Kok lari kau? Iya. Hei, Nah, ketika kita lagi dengar. membahas firman yang Makanya, menjadi saya kasih daging pelan-pelan. yang Jangan dipotong termaterikan. dulu. Yang Jangan saya dipotong tanya dulu. adalah Ah, bukan inilah karena kau kau biasa tidak potong. membahas tema kita. Malas aku. Loh, kok motong? Mulai. Masa seganteng ini kau bilang malas. potong-potong? Bukan masalah gantengnya, percuma ganteng kalau longor, Dek. Aku lebih baik temenan sama orang jelek atau pintar dia daripada ganteng tapi Begini, longor. Rifa, begini. Dengar dulu. Oh, cak mano kau ini? Tidak, kau ganti-gantian dulu lah. Jangan nak kau dewek baik. Kau nak lah, ngomong. kau baik. Aku Tidak. bukan aku dewe. Kau tuh tidak pacak kau menjelaskan Yohanes 1:14 tuh. Tak Bukan tak kemana-mana kau. baca, bukan tak baca. Mak ini ya, Bunda Rifa. Tante Cak mano, Rifa. cak mano. Tadi Anda sepakat bahwa sesuatu yang irasional tidak bisa didefinisikan. Oke, mantap. Ya, sama seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Allah itu roh. Jadi juga tidak bisa didefinisikan atau dimaterikan. Kita Dengar lagi dulu, tidak dengar dulu. bahas Allah yang Dengar roh. dulu sebentar. Aku mau bicara tentang kristologi sama kau yang sederhana. Kemudian ketika firman yang ilahi, yang irasional, ya, datang ke dalam hukum manusia adalah waktu dan materi, ya kan? Tentu dia harus menjadi materi. Nah, ketika dia menjadi materi, ke dalam kandungan Bunda Maria ini lahirlah Yesus. Nah, Yesus ini diimani oleh orang Kristen secara kristologi adalah benar-benar manusia dan juga benar-benar ilahi. Terus ilahinya yang di mana dulu? Sebentar dulu. Gue tahu lu punya pertanyaan apa, Ilahinya yang di mana? Itu berbicara kuasa. Ilahi itu selalu sepadan dengan kuasa. Paham atau tidak? Setuju atau tidak? Oke, berarti Ilahi itu menurut selalu kau sepadan dengan yang namanya kuasa. Dan Yesus secara materi manusia, dia punya kuasa. Nah, Oke, saya jawablah harap ini kayak bisa. gitu. Dengar dulu. paham. Saya harap teman-teman bisa mengerti
Kalau misalkan teman-teman nggak Mengerti terima ya nggak sekali. apa-apa, nggak Bukan, masalah. aku ngerti. Konsekuensinya adalah yang ilahi dari diri Yesus adalah kuasanya, bukan orangnya. Betul? Ya, Berarti kau cuma menyembah kuasa Yesus, bukan Yesusnya. karena melalui Yesus saya bisa mengenal Allah. Bukan, jangan Melalui jelaskan dulu, jawab Yesus dulu. saya melihat keilahiannya. Saya nggak Gimana jawab sih? kenapa. Saya nggak tanya kenapa. Kalau aku tanya Tidak kenapa, ada baru kau satu jelaskan. dengar. Yesus berkata, tidak ada satupun orang melihat Bapa. Itu berbicara apa, Rifa? Adek, Tidak ada adik orang yang Dulos. bisa melihat sesuatu yang irasional. Tidak Adik ada yang Dulos, bisa jangan melihat tantrum. sesuatu eksistensi, bukan. Kau baik Karena yang ngomong. Aku pun nggak ngomong karena ini. melalui Yesus Kristus, Aku makanya tidak bertanya manusia. itu. Dengar Aku tidak dulu minta aku ngomong. Kaget dulu, aku nih belum selesai ngomong. Oleh sebab itu, Ais. manusia mampu melihat kepenuhan Allah itu dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kalau nggak seperti itu kita nggak akan bisa mengenal pekerjaan Tuhan. Sudah belum? Sudah. Contoh kayak Berarti Rifa, dulu saya tidak bisa Hai, melihat roh maaf, Rifa. ya. Aku udah pacak ngelihat roh Rifa, tapi Roh aku pacak Rifa ngelihat itu Rifa. bukan Rifa. Itu, Dek. nah. Roh Rifa itu bukan Rifa, tapi roh Rifa. Siapa Rifa? Rifa adalah manusia yang punya roh yang memiliki sifat kerifa-rifaan bernama Rifa. Itulah Rifa. Aku lagi ngomong tentang Yesus. Mengerti? Iya, iya. Aku lagi tidak bercakap tentang roh. Aku lagi bicara tentang firman yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau aku tidak mempertanyakan kemanusiaannya karena terang bulat di situ dikatakan dia jadi manusia. Tidak pernah antara apologet Islam dan Kristen itu berdebat tentang kemanusiaan Yesus. Kenapa kau bahas itu? Yang kita bahas adalah yang tidak pernah ada penjelasannya adalah apanya yang ilahi dari diri Yesus. Tadi kau sudah jawab. Yang ilahi dari diri Yesus adalah kuasanya. Kalau memang yang ilahi adalah kuasanya Yesus, berarti yang kau sembah itu kan yang ilahinya, bukan yang manusianya. Tidak Berarti bisa kau menyembah. dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Oh, berarti kau menyembah manusianya Kristologi, juga. dengar. Karena melalui kemanusiaannya aku bisa mampu melihat keilahiannya, gitu loh. Oke, kalau begitu akui kau Nggak baca menyembah kok. kemanusiaan Yesus. Dengar dulu ya. Secara kristologi, Yesus itu dipandang apa? Saya bisa melihat manusianya dalam konteks suatu pada zaman itu, tetapi yang saya sembah siapa dong? Ya Yesus, karena melalui Yesus saya bisa melihat, mengenal kuasa ilahi itu. Kau menyembah kemanusiaannya Nah, Yesus. inilah kan? kau. Itu kan iman aku. Aku nak Ngamuk, maksud. Tidak, itu iman aku tidak maksud. Aku bertanya, nangis. Itu Aku punya bertanya, iman. Nggak baca kau juga menyembah ini, kemanusiaan Kla. Yesus. Aku bukannya mak ini mak itu. Aku cuma bertanya, kau menyembah kemanusiaan Yesus tidak? Apa kau tersakiti? Kemanusiaan itu tidak pacak dipisah ke. Aku bertanya, kau menyembah tidak? Kau menyembah tidak kemanusiaannya? Aku nanya itu baik. Kemanusiaan sih. Ini berbicara kristologi. Kau tahu Nggak tak siapa pacak Yesus? dipisah ke. Nggak pacak dipisah Definisi ke, Yesus Rifa. apa? Oke, saya tanya, Yesus itu apa coba? Apa yang dimaksud dengan Yesus? Kau nanya apa? Makna kata. Apa yang dimaksud dengan Yesus? Entitas. Makna kata. Yesus entitas apa? Ya, dia adalah Allah yang menyelamatkan. Berarti Yesus yang manusia itu adalah Allah kan? Iya. Dagingnya juga Allah kan? Allah itu roh. Masa kau pisahkan daging Yesus dengan Yesusnya? Nggak pacak. Tidak, main ini. Nggak pacak Aku dipisah asalnya baik kau nggak pisahkan. Dengar dulu. Kenapa dagingnya kau pisahkan? Dengar ya. Rifa sama rohnya itu udah pacak dipisah ke. Dengar dah. Aman Iya, dipisah ke, kalau kau tuh aku jadi mayit. ditanya. Dengar dulu. Betul. Aku tuh belum baca, belum Aku selesai ngomong. paham. Nah, ketika Rifa dipisahkan sama roh jadinya mayit. Nah, Yesus Betul. sendiri dia bangkit dari dunia orang mati. Artinya apa? Secara Aku tidak nanya daging itu. dia dibangkitkan oleh siapa? Allah Aku tidak nanya Tritunggal. bangkit. Roh Aku yang tidak nanya membangkitkan. itu. Kemudian Aku firman tidak yang nanya itu. membangkitkan. Bapa yang membangkitkan. Aku belum ke Entitasnya situ. itu tetap ilahi, tapi tidak bisa dipisahkan. Namun Aku bisa tidak nanya dibedakan. Aku tidak Kau udah nanya pacak itu. ngerti itu, udah ngerti kau itu. Bukan tidak pacak ngerti. Aku tidak nanya itu. Yang ku tanya, Yaudah, firman yang itulah 2 menjadi- jam. Itulah 2 jam gantian aku nanya pacak. akulah. Pacak ada dalam Kau aku bertanya nanya. 1001 pertanyaan. Setelah satu pertanyaanku kau jawab selesai. Apakah kemanusiaan Yesus itu adalah ilahi? Jawab. Pertanyaannya ini bukan pertanyaan teman-teman. Apakah kemanusiaan itu ilahi? Itu berbicara Kolose yang aku baca tadi sama kau.
berdiam kepenuhan Ya sudah, kalau begitu, kealahan. ya sudah aku ganti pertanyaannya. Gantian Apakah lah, mak mano kau nih? kulit di dalam, yo kau tidak mau menjawab pertanyaan itu, kau bilang itu Sudah ku pertanyaannya tidak jawab. ini. Astagfirullahaladzim. Yo kalau begitu daging manusianya Yesus itu ilahi berarti. Kalau sedua ayat 9, Yo mana berarti katanya? dagingnya Yesus itu Sebab ilahi. dalam diolah berdiam segala jasmani seluruh Iyo kepenuhan berarti ilahi. daging Yesus itu Kau nak ilahi. jawab apa lagi? Akulah jawab. Berarti daging Yesus, Gantianlah kita aku bertanya. bertanya. Berarti Boleh dah aku bertanya sama ketiaknya kau. Yesus itu ilahi, ketiak kudus. Boleh dah aku bertanya sama kau. Boleh. Oh Nah ya mulai. sudah, gantian Ya pertanyaan. sudah jangan nangis ya. santai. Udah dek. Nanya lah dek, kasihan banget Oke, udah dek. Nggak mampu nah, jawab tak apa-apa ya dek ya, kasihan Bukan, banget. aku sudah jawab pakai data. Kalau sedua 9, kau nanya kan aku jawab. Iyo, Kalau sedua 9. aku kan konfirmasi. Berarti Ya dengan jawaban sudah, Kolose. kan udah bos, iyo kan udah. Woi, berarti jawaban Kolose itu menyatakan bahwa daging yang menempel di tulang Yesus itu adalah ilahi. Itu. Ya terserah Susah kau kali lah. kau. Kalau itu kan nggak apa-apa. Lah memang Itu begitu. Kan Kan pendapat kepenuhan kau. ilahi jasmaninya. Pendapat kau. Nah, dan Sekarang aku bertanya dan dulu. itu kok Boleh aku bertanya sama kau? ya sudah daripada nangis Oke. kau. Sebetulnya aku nak nanya skripsi kau tadi. Sebenarnya kaget bay, aman itu kaget kita di room yang lain. Karena skripsi itu Yaudah, kan kau dalam buka bentuk room. Jam berapa kau buka room aku masuk? tidak Itu baca. masuk skripsi kau. Aku hari ini ada pelayanan. Kaget bay, oke? Yaudah, jadwal jangan Aku kau bertanya kabur-kabur dulu sama aku. kau nih. Aku Yaudah, bertanya dulu kau. Tanyalah kau, Nanya, nangis dulu bay. kau. Tidak ada nangis. Tanyalah. Yo, nah, sebenarnya begini teman-teman. Saya itu mau diskusi sama orang yang IQ-nya di atas 78. Gak usah banyak kali cerita kau. Orang Sebentar. kayak kau nak diskusi dengan orang IQ-nya tinggi, rendah kali Standar orang-orang orang itu. dikatakan mampu berpikir adalah bisa membedakan mana makanan Bukan dan mana kau. kotoran. Dengar Kau saja dulu. tidak bisa membedakan Tuhan dengan manusia. Dengar Kau pula yang dulu. bilang standar kebenaran di situ. Aku bertanya, Banyak kali kau framing jawab. kau. Aku bertanya, kau jawab. Aku bukan budak kau. Kau aku Dapat- menjawab karena aku rela, bukan karena kau suruh. Oh ya sudah, kalau kau udah galak jawab udah apa-apa. Karena aku cukup Aku tahu. galak jawab bukan karena kau suruh. Aku bukan pembantumu karena aku mau, bukan berarti yuk. kau suruh-suruh. Oh, mak itu payolah. Kebiasaan kau nak menjajah uang. Payolah, payo, santai baik. Jangan Bertanya. mak itu tante santai baik. Yuk. Pertanyaan aku simple, tapi jangan diturunkan habis ini yo. Tidak ada menghujat dekati. Aku nanya benar-benar bertanya. Langsung saja. Kira-kira kencing unta itu minuman atau kotoran? Jawab. Oke, baik. Kencing onta itu adalah kotoran, bukan minuman. Makanya kami tidak pernah diperintahkan minum kencing onta. Ya, kalau memang ada umat Islam dan sahabat diperintahkan minum kencing onta, kau tunjukkan ayatnya. Nah, yang menjadikan tai sebagai makanan itu kalian. Buktinya kalian disuruh bakar roti di atas tai. Air kencing onta itu tak pernah orang Islam disuruh minum. Ya, kalau ada aku transfer kau 1 juta dulu. Nih ya, ini nih aku pakai bankingku nih, ku kirim kau 1 juta untuk menunjukkan Rasulullah perintahkan sahabat minum kencing onta. Kabur kau kan? Kenapa? Karena kau blunder. Kau bilang daging Yesus itu kepenuhan ilahi. Terpaksa menerima bahwa daging yang mati terkutuk adalah ilahi. Itu. Saya sebetulnya teman-teman, saya memang minta sama Ustadz Yusuf PI, Ustadz, saya kejar dulos ini, kabur-kaburan dia. Di mana dia berada saya cari terus. Ya. Nah, qadrallahnya dia ada di tempat Ustadz Yusuf PI. Kenapa saya mencari? Karena argumennya itu diutarakan dengan cara sok santun tapi penyesatan. Contoh, berarti Tuhannya Musa dengan Tuhan kalian beda. Sejak kapan pula nama Tuhan itu, nama Tuhan Musa YHWH? Kalau memang dia berani menunjukkan Tuhannya Musa YHWH, saya kasih dia duit 1 juta. Tapi yang dia tunjukkan nama Tuhan YHWH itu adalah Tuhan menurut Yahudi dan Kristen. Ingat ya, menurut Yahudi, Musa itu menggunakan kitab Torah, Tanakh yang dipegang Yahudi. Faktanya benar nggak? Tidak. Karena Kejadian, Imamat, Bilangan itu buku yang diklaim ditulis Musa, bukan betul-betul ditulis Musa. Jadi si Dulos tadi itu banyak menipu. Kenapa saya kejar dia? Karena dia mahasiswa, teman-teman. Dia mahasiswa. Jadi saya mau menunjukkan sama jemaatnya bahwa dia sekonyol itu, ya. Itu kenapa saya kejar dia. Jadi target saya itu memang adalah akademisi dari mereka. Seperti Dulos. Dulos itu membuat skripsi tentang Daus yang dikatakan berzina tapi tidak dibunuh Tuhan. Ini saya mau tanya ini.
Bagaimana dia mengkorelasikan, merelevansikan Imamat 20 ayat 10 dengan perjinahan Daud. Dia bilang, iya, Tuhan itu sudah punya kasih karunia sebelum Yesus datang. Kalau betul Tuhan sudah punya kasih karunia sebelum Yesus datang, ngapain Tuhan kau mati untuk menebus dosa asal? Dosa perjinahan Daud saja bisa ditanggulangi sama Tuhan. Kenapa dosanya Adam hanya memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu tidak bisa ditanggulangi Tuhan? Seolah-olah memakan buah pengetahuan baik dan buruk lebih jahat daripada ngambil bini orang. Atau mentang-mentang Daud itu adalah nenek moyang Yesus, dia dimaafkan, dia dibiarkan, asal ada tumbalnya. Tapi kalau orang lain bunuh sampai mati. Saya mau menunjukkan kepada Anda, walaupun secerdas-cerdas apapun Kristen, kalau sudah berbicara Bible itu akan longor berjamaah. Ya, saya tunjukkan itu. Dulos ini kuliah.